Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rangiro. Oke, Rangiro kali ini dapat garapan Oppo F9. Kalau dinyalakan hanya keluar logo Oppo seperti ini saja. Tapi ini bukan softwarenya ya, melainkan hardware. Karena sebelumnya saya sudah pertanyakan kronologis dari handphone ini. Dan kronologis dari handphone ini itu rumahnya kebanjiran guys, kebanjiran. Ini slot SIM cardnya aja begitu banyak jamur ini ya, jamur atau korosi akibat air yang masuk. Ya memang ya di daerah saya ini ya, di Kranji, dan ini yang punya HP ini orang Duta. Duta itu ya kalau musim hujan ya pasti banjir. Ini pas posisi tidur, air sudah naik, HP ada di atas meja, nggak taunya kemasukan air. Di kameranya masih ada nih ya, masih ada bercak-bercak air. Dan ini mau saya bongkar dulu untuk bagian backdoor belakangnya. Dan kemungkinan kalau untuk bootlock kayak begitu tadi itu ya mungkin karena terjadinya arus kejut, jadi ya handphone tidak bisa tampil ke menu. Langkah yang paling utama ya nanti dibersihkan dulu, jangan langsung vonis ABC ataupun harus di software dulu, karena kita bekerja berdasarkan kronologis HP-nya. Hampir terbuka untuk di backdoornya. Lumayan agak sulit. Di backdoor belakang hati-hati dengan fleksibel fingerprintnya, cara bongkarnya harus tahu dan paham, nanti takutnya robek. Oke, selesai nih ya, masih memang ada ini bekas-bekas genangan airnya, perentul-perentul terlihat. Lanjut dibongkar untuk HP-nya atau baut-bautnya. Dan memang pas itu ya memang banjir ya, banjirnya pun cukup besar. Saya berangkat ke toko saja atau ke counter itu tidak bisa melalui jalan yang biasa saya lewati. Saya harus muter dulu, cari yang dataran lebih tinggi agar bisa sampai ke toko. HP-nya hanya nyala mati gitu saja ya. Aja tapi nyala mati gitu saja. Nah, ini setelah terbongkar memang ada beberapa titik korosi ya. Ini untuk yang di pin baterainya itu juga kita bongkar dulu untuk fingerprintnya. Di pin bagian titik antena itu juga terlihat ada korosi. Tapi sebelumnya ya saya bongkar dulu untuk bagian bawahnya atau depan biar terlihat mesinnya seperti apa. Tapi saya rasa untuk di Oppo ini aman ya, air tidak masuk karena ini tertutup kaleng, jadi mungkin lebih aman. Hanya bagian luarnya atau pinggir-pinggirnya saja yang terkena air. Dan HP ini sebelumnya katanya itu sudah direndam di beras selama 2 jam. Ya kalau menurut saya ya itu ya cuma apa ya bisa mungkin ya, tapi ya harus hari semalam. Tapi bisanya itu ya nggak bisa membersihkan, hanya mengeringkan. Nah kalau masih ada endapan-endapan air di dalam, kalau cuma dikeringkan menggunakan beras itu otomatis ada korosi. Nah korosi itu akan menghambat arus, jadi akhirnya ya lama-lama handphonenya error. Nah yang benar itu ya kalau memang terkena air itu ya langsung dibawa ke teknis handphone untuk dilakukan pembersihan airnya,
atau dilakukan penyerpisan, karena kalau cuma direndam dengan beras ya itu ya nggak akan menghilangkan korosi, yang ada nanti malah merogoh kantong yang lebih dalam ya. Kalau menurut saya, kalau hanya sebatas pembersihan seperti ini ya murah meriah, paling ya di bawah 100.000 ya, itu sudah normal kembali. Jadi kedepannya handphonenya juga nggak akan ngadat-ngadat lagi ya kalau langsung dibersihkan. Tapi mau ngirit biasanya tambah jadi ngorot kalau ditaruh di dalam beras itu. Oke, selesai nih ya, langsung saya bersihkan saja menggunakan yang kayu putih biar lebih hangat. Habis masuk angin langsung dibersihkan saja. Ini titik-titik korosinya cukup sedikit loh, hanya di konektor baterai sama di bagian antena ini saja. Kalau di bagian konektor SIM card tadi tidak perlu dibersihkan, tidak apa-apa, aman-aman saja. Nah, ini saya bersihkan bagian fleksibel untuk LCD, terus baterai dengan konektor chargernya ini ya. Nah, ini kita bersihkan dulu semua, karena titik korosi paling banyak di bagian konektor charger ini tadi begitu hitam, begitu kelam. Kalau untuk fungsinya nanti belum tahu, yang jelas kita bersihkan dulu langkah utamanya. Dan saya coba apakah short ini ya di bagian switch on off nya. Ternyata setelah dicek ternyata tidak, karena tadi penyebabnya handphonenya mati nyala ya. Saya berpikir dan beranggapan kalau short di atau korosi di bagian switch on off nya, itu feeling saya, ternyata tidak. Oke, lanjut dirakit untuk HP-nya. Mudah-mudahan dikasih kemudahan, handphone bisa normal kembali. Yang punya senang, tidak perlu mengeluarkan atau merogoh kantong yang lebih dalam, karena kasihan juga ya, karena ini juga saya kenal sama orang ini ya. Jadi ya nanti dikasih berapa ya alhamdulillah saja. Kita pasangkan soket bagian baterainya atau soket baterainya, lalu coba kita tekan switch on off nya. Alhamdulillah menyala. Mudah-mudahan mau kebuka, dan sepertinya ini mau terbuka ya, karena tadi tidak keluar ugi-ugi tadi ya. Oh itu tadi nggak keluar, hanya alhamdulillah telah diberi kemudahan. Oke, lanjut kita matikan lagi HP-nya, lanjut kita rakit, lalu kita kasih, karena yang punya ini menunggu ya, yang punya menunggu. Pasang kameranya juga, ini di bagian kamera tadi ya ada sedikit korosi tapi cuma di atas, jadi ya aman-aman saja. Dan yang paling penting jangan sampai lupa untuk bagian antenanya ini, jangan sampai lupa terpasang, nanti sinyalnya bisa hilang. Alhamdulillah selesai juga. Oppo F9 ya, keluhan mati nyala akibat korban banjir. Alhamdulillah selesai juga. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kasus mati nyala di Oppo F9, untuk
lokasi seperti ini bisa diterapkan untuk HP-HP yang lain juga. Ya intinya itu, kalau terkena air ya mending mengeluarkan uang 50 sampai dengan 100 untuk dilakukan penyervisan setelah terkena air. Jangan ditunggu lama-lama lagi. Kalau terkena airnya terlalu banyak, jangan dimasukkan ke dalam beras. Karena apa? Ya itu tadi, mungkin bisa kering ya, tapi untuk korosinya itu nggak akan hilang. Dan korosi itu ya yang menghambat arus. Jadi handphone mudah error di situ masalahnya. Kalau dibawa ke tukang servis bayar 50.000 ya, contohnya handphone bisa dibersihkan, sisa-sisa air yang bersih, korosinya dibersihkan, handphone normal lagi. Tapi kalau ditunda-tunda terlalu lama, mau berhemat, mau ini mau itu, nanti malah jadi merokok kantong yang lebih dalam. Sayang toh ya, mending sedikit tapi mengeluarkan duit sedikit di awal, tapi sampai aman gitu, tidak ngadat lagi, tidak merembet dan sebagainya. Oke, selesai ya. Oke, saya akhiri ya. Cukup sekian video dari Rangiro kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sedekah agar lancar jaya usaha kita. Tetap semangat, tetap optimis meskipun wabah pandemi ini ya belum usai juga, masih banyak orang-orang yang mengeluh dan juga banyak rekan-rekan teknisi yang tutup ya, yang belum buka karena tidak kuat dengan cobaan sekarang. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video Rangiro berikutnya. Tetap semangat, salam Jos Gadus. Alhamdulillah, alhamdulillah HP-nya bisa hidup kembali ya. Otomatis yang punyanya juga bisa berhemat, duitnya bisa buat beli yang lain, entah kasur, entah apa, entah apa. Alhamdulillah. Just Gadus guys. Alhamdulillah guys.